Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sebuah keanehan yang saya pikirkan ya tentang pergerakan Bitcoin ini yang menurut saya sedikit-sedikit di luar nama cryptocurrency gitu ya. Tapi ini hanya pikiran saya, tapi nggak tahu ya, terserah kalian mau percaya apa enggak. Tapi ini adalah berdasarkan analisis yang didukung dengan fakta-fakta yang terjadi di beberapa waktu dekat ini gitu ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi. Nah, video ini saya buat berdasarkan teori utama Bitcoin ya. Kalau misalkan kita lihat harga Bitcoin sekarang ini kan mencapai ke 132.348.000 ya. Yang dimana kalau misalkan kita ingat kembali ya, kita ingat kembali alasan si Satoshi Nakamoto itu menciptakan Bitcoin atau cryptocurrency atau teknologi blockchain karena ketidakpercayaan dia terhadap pemerintah dunia gitu ya, ketidakpercayaan dia terhadap mata uang dunia yang dia berpikir bahwasanya terus akan terjadi inflasi dan akan terjadinya manipulasi yang bisa menguntungkan beberapa pihak saja. Maka dari itu dibuatlah semacam uang digital yaitu cryptocurrency Bitcoin yang pertama kali diciptakan. Nah, tetapi akhir-akhir ini saya melihat pergerakan yang cukup aneh dari Bitcoin ya, cukup aneh dari Bitcoin. Tapi sebenarnya ini nggak ngaruh-ngaruh banget ya. Tapi apakah ini pengaruh dari pasar derivatif atau memang pergerakan Bitcoin ini memang ya seperti ini gitu ya? Sekali lagi video ini untuk kaum yang sudah paham ya. Jadi kalau misalkan kalian masih newbie jangan terlalu nonton video ini, takutnya malah tambah bikin pusing gitu kan. Di Bitcoin yang sekarang kita mencapai harga satu Bitcoinnya 132 juta. Ketika kita melihat chart 3 hari ya, kita melihat chart 3 harinya Bitcoin, kita bisa melihat bahwasannya ini sedang lagi tes resisten. Tes resisten ini di angka sekitar 132 juta sampai 140 juta. Apakah dia akan terjadi pump kembali ke 200 juta atau mungkin dia jadi habis ke 132 juta ini langsung resisten lagi ya ke 200 juta. Kalau misalkan tembus 200 juta mungkin dia akan membuat support baru yang bisa mencapai sekitar 300 juta ini. Tetapi saya masih cenderung untuk turun ya. Karena apa? Masih terlalu dini untuk Bitcoin naik lagi karena menjelang kemarin ini halving kan baru terjadi ya. Ibarat kata kalau misalkan lahiran ini Bitcoin masih masa-masa nifas gitu. Jadi untuk bergerak lari atau berlari kencang itu masih cukup kurang tenaga gitu ya. Jadi ini masih bisa jadi dibanting lagi sampai angka 60 juta baru dia akan naik ke angka 200 juta. Nah, tetapi bukan ini yang saya bahas. Yang saya bahas ini adalah chart menjelang beberapa kita lihat chart satu hari ya. Kita lihat chart satu hari, 4 jam lah. Kita lihat chart 4 jam ini ya. Yang dari kurun waktu dari sini ya, dari sini nih, dari area sini sampai sini ini bolak-balik aja ya, dari 146 juta ke 133 juta. Gini, kalau ingat tadi omongan saya di awal, terciptanya Bitcoin itu karena ketidakpercayaan si Satoshi Nakamoto atau si pencipta Bitcoin ini terhadap pemerintah dunia tentang mata uang. Nah, lalu kenapa gitu ya? Kadang-kadang apakah ini sebuah konspirasi lagi gitu ya? Maksudnya apa? Jika kita pahami dengan makna kalimat itu ya, Bitcoin ini diciptakan untuk menghindari manipulasi pemerintah dunia. Lalu kenapa hampir 3 bulan ini saya perhatikan Bitcoin ini bukannya gak gerak Bitcoin itu. Yang gerak itu USDT. Kalau misalkan kalian pahami ya, ini yang gerak USDT menurut saya. Karena mulai dari 13.000 ini sampai ke 17.000 ya kan. Dari 13.000 ke 17.000 dan ini naik turun saja. Kalau misalkan kalian tidak percaya, silahkan kalikan harga USDT sekarang misalkan di angka ini kan 133 juta kemarin ya. Kalikan dengan di hari itu akan sama hasilnya dengan USDT yang dikalikan dengan harga Bitcoin itu tadi. Jadi yang naik turun ini sebenarnya USDT. Kalau memang Bitcoin itu diciptakan untuk menghindari inflasi pasar dunia gitu kan ya. Tapi kenapa gitu diciptakan stablecoin seperti USDT, USDC, dan apakah
ini adalah langkah sebuah pemerintah? Apakah ini langkah untuk mematikan si Satoshi Nakamoto-nya itu? Kadang saya juga berpikir bahwasanya sebenarnya di sini itu yang jahat siapa, yang baik siapa, yang ingin untung siapa. Jadi seperti apa gitu? Pernah nggak kalian berpikir bahwasanya Satoshi Nakamoto ini mempunyai sebuah keinginan rahasia di mana dia akan menginstan sell semua Bitcoinnya apabila sudah mencapai angka tertentu gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain si pemerintah dunia ini yang dalam artian di sini itu menjadi sebuah bentuk USDC dan semua stablecoin menurut fiat mata uang negaranya seperti IDR, USDT, USDC dan lain sebagainya gitu, KRW, itu kan bentuk lain dari mata uang negara tersebut ya. Nah, pernah nggak sih kalian mikir kalau misalkan pemerintah ini memang takut dengan si Bitcoin itu tadi? Mereka takut tentang terjadinya Bitcoin ini supaya mencegah inflasi. Maka dari itu diciptakanlah mata uang si USDT ini tadi yang sekarang ini naik turun ya. Kemarin ini menjelang waktu naik ini ke 14.700 ya kan, Bitcoin ini turun ya. Jadi waktu di harga 14.700 ini si Bitcoinnya ini turun. Kalau misalnya kita pahami jam pump dan dam itu memang sama. Terus lalu haters berkata, ya memang dari dulu itu Bitcoin sama USDT itu sama. Gini kok lu tahu? Enggak gitu, enggak. Maksud saya bukan gitu. Maksud saya adalah jika dulu Bitcoin itu dibuat untuk menghindari manipulasi pasar dunia, lalu untuk apa diciptakan USDT yang seolah-olah sekarang sedang mengontrol harga Bitcoin, ya kan? Jadi seolah-olah si USDT atau si mata uang fiat ini sedang mengontrol Bitcoin ya. Kemarin ini tembus sampai sekitar 8.800 ya, 8.832 ya kan. Kalau misalnya kita perhatikan harga Bitcoin, harga USDT waktu Bitcoin menyentuh harga 8.800, kalau misalkan kalian itu di waktu yang sama ya. Di waktu yang sama pada saat ini kan ini nih. Sekitar nih tanggal ini ya 28 Juni itu tembus ke sekitar 8.800 ya kan. Kalau misalkan kita perhatikan dengan kita lawan dengan chart USDT ya kan, dibandingkan dengan chart si Bitcoin ini tadi, itu akan sama ya kan. Ini yang kemarin tembus sampai 14.700 ya, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan ini tanggal sekitar 28 ya, tanggal sekitar 28. Dan ini kemarin yang tembus ke 8 ini sekitar nih tanggal 28 Juni dan sama ya sekitar ini ya, tuh tanggal 28. Nah, ini membuktikan bahwasanya ketika USDT naik itu Bitcoin akan turun. Ketika USDT turun, ini Bitcoin akan beranjak naik. Tong, dari dulu kayak gitu. Iya, saya tahu memang mereka berdua itu kolaborasi. Tapi yang saya pertanyakan adalah kalau memang situ jawab seperti itu ya, kalau misalkan ada haters seperti ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya, namanya haters itu kan kita bisa mengevaluasi satu sama lain gitu ya. Kalau memang seperti itu dulu nggak semirip itu guys. Itu dulu nggak semirip itu. Kalau misalkan kita perhatikan di chart 1 hari atau chart 3 hari, chart USDT itu stabil coy. Itu stabil dalam artian ini tidak terlalu mirip dengan chart Bitcoin. Kalau misalkan kalian pengen tahu ya, kalau misalkan kita ubah, lihat, oke? Lihat di chart 1 minggu, di chart 1 minggu ini hanya bolak-balik sekitar 13.000 14.000. Ini lihat situ yang terlalu sedikit berantakan adalah yang waktu kemarin ini yang menjelang halving dan virus corona ini, lihat tuh langsung ke 17.000. Kemarin mah stabil-stabil aja, berbeda dengan chart Bitcoin ya. Kita samakan chart Bitcoin dengan 1 minggu itu beda jauh banget gitu kan ya. Ini beda jauh banget ya. Kita coba atur ke chart 1 minggu ya. Kita coba untuk ke chart 1 minggu. Tuh lihat. Mana? Nggak ada sama-samanya. Nggak ada sama-samanya chart Bitcoin dengan USDT ya. Tetapi kalau misalkan kalian pahami beberapa bulan ini, mulai dari si garis ini nih, garis ini nih. Nah, mulai dari garis ini nih. Nah, ini batas nih. Mulai dari di area sini waktu terjadi dampak virus corona dan lain sebagainya. Nah, ini mulai nggak stabil si chart si USDT, nggak sesuai dengan namanya atau stablecoin itu tadi. Oke, kalau memang ini adalah efek pasar dari derivatif ya kan, yang dimana dia ini seperti Snapex, Bityard dan lain sebagainya, atau efek dari futures ya kan, ini bisa aja seperti itu. Tapi untuk apa gitu? Untuk apa Bitcoin kalau misalkan ujung-ujungnya dia niru dengan harga USDT? Jadi yang tadinya si Satoshi Nakamoto itu tadinya dia berpikir untuk bisa supaya tidak terlalu terjerat dalam ruang lingkup pemerintah dunia seperti
US dollar. USDT kan itu bentuk lain dari US dollar gitu kan ya. Nah, tetapi kenapa sekarang terjadinya seperti ini? Kenapa harga Bitcoin malah tambah ngikut? Sebetulnya ini Bitcoin nggak gerak sama sekali gitu. Ini Bitcoin nggak gerak sama sekali, yang gerak itu adalah si USDT-nya. Jadi kalau misalkan seperti ini, pertanyaan besarnya, apakah kita masih perlu teknik analytical fundamental, teknik analytical Bitcoin? Kalau misalkan kita perhatikan chart Bitcoin ini adalah bukan niru ya. Chart Bitcoin ini adalah mengacu kepada chart USDT, yang USDT ini adalah notabene adalah sebagai bentuk lain dari US dollar gitu ya. Jadi pada dasarnya sekarang ini Bitcoin lagi tidak ngapa-ngapain gitu kan. Lagi secara bahasa tradingnya itu adalah sideways gitu kan ya. Nah, tetapi sekali lagi ini menurut saya bisa jadi menjadi sebuah konspirasi para cukong-cukong kelas Bitcoin yang sudah tidak terlalu mempedulikan harga Bitcoin. Akhirnya apa? Mungkin 2-3 tahun lagi harga Bitcoin ini tidak akan pernah dipedulikan oleh para elit kripto lagi, karena mereka sudah bermain derivatif gitu kan, seperti Snapex, Bityard, atau derivatif top 1 dunia seperti Bitmax. Ya mereka sudah tidak terlalu peduli dengan harga Bitcoin lagi. Kalau dulu sebelum adanya over the counter market dan derivatif gitu, karena Bitcoin ini tidak terlalu signifikan terjadinya manipulasi harga, karena semuanya cenderung akan naik gitu kan. Mereka akan memanipulasi secara naik. Tetapi kalau misalkan kita melihat seperti halnya seperti sekarang gitu kan ya, seperti USDT ini sekarang bener-bener niru gitu kan, chartnya ini hampir sama. Kalau misalkan USDT kemarin tembus ke atas, berarti Bitcoin tembus ke bawah. Begitu sebaliknya kayak gitu ya. Kalau misalnya USDT naik, berarti Bitcoinnya turun. Kalau misalkan USDT-nya turun, berarti Bitcoinnya naik, gitu aja terus. Dan kalau misalkan kalian penasaran, silahkan kalian buktikan sendiri. Itu adalah sama. Riwayatnya itu sama semuanya. Jadi di total walaupun di pasar derivatif itu berubah sekitar 9.200, 9.300, tetapi pada dasarnya kalau dikalikan dengan harga USDT itunya semuanya sama. Jadi intinya semuanya ini yang gerak adalah USDT-nya, bukan Bitcoin-nya. Jadi kemanakah peran Bitcoin yang seperti dahulu Satoshi Nakamoto terkemukakan bahwasanya Bitcoin ini akan menghindari manipulasi elit-elit global dunia, pasar-pasar pemerintah dunia dan lain sebagainya. Kalau misalkan sekarang ini tergantung dari chart USDT. Nah, diskusi kedua adalah tentang Bitcoin yang halving ini tadi. Mungkin karena si Bitcoin ini masih ibarat kata habis halving, kalau misalnya manusia ini habis nifas, apakah memang efeknya tidak akan terjadi apa-apa? Kalau misalkan kita melihat secara menyeluruh pada saat terjadinya Bitcoin halving dulu ya kan, itu tidak akan langsung ngefek ya. Kalau misalkan ya seperti ini, kalau misalnya kita ngelihat di harga sebelah sini itu tidak ada terjadi perubahan yang signifikan seperti yang perubahan drastis seperti langsung ke 300 juta dan lain sebagainya, walaupun ini ada news lainnya. Nah, apakah memang karena Bitcoin halving ini Bitcoin itu tidak gerak sama sekali? Jadi sekarang ini tergantung bagaimana harga dolar, tergantung bagaimana harga fiat USDT dan USDC. Nah, kalau misalkan hal kedua yang seperti itu gitu, ini mengarah ke kemungkinan ketiga. Lalu kemanakah cukong dan paus sekarang bermain? Berarti bukan di pasar spot berarti ya, karena sekarang tenar banget yang namanya futures dan over the counter market, futures dan leverage trading. Nah, kalau memang kemungkinan ketiga ini terlalu berpengaruh daripada Bitcoin halving dan kemungkinan pertama, maka yang akan terjadi adalah ini akan mengulang sebuah sejarah baru gitu ya. Yang tadinya Bitcoin ini akan terus-menerus akan naik secara signifikan karena cukong dan paus ini tidak terlalu memperhatikan apa yang akan terjadi terhadap harga Bitcoin. Mereka hanya peduli tentang bagaimana cara profit untuk leverage besar, entah leverage 100 kali lipat, entah leverage 10 kali lipat, bagaimana sistem kontrak over the counter market supaya mereka bisa profit secara menyeluruh gitu. Profit ya udah nggak terlalu peduli sama apa yang terjadi harga Bitcoin ya, karena memang seperti itu gitu ya. Kita sebagai manusia pada dasarnya kalau memang sudah ada di puncak sebagai puncak rantai makanan gitu, kita akan berpikir bahwa bagaimana kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita dapatkan saat ini. Mungkin itu akan yang dipikirkan oleh si paus atau si para grup-grup cukong itu tadi ya. Jadi mereka sudah tidak terlalu peduli dengan harga Bitcoin, mereka akan terlalu memainkan pasar derivatif yang akan menimbulkan sejarah baru. Yang tadinya ini Bitcoin itu tidak akan pernah turun sepanjang tahun gitu kan. Harga low-nya Bitcoin ini tidak akan pernah turun setiap tahunnya. Ini mungkin bisa jadi akan turun karena sudah
tidak terlalu ngefek ya, udah tidak terlalu ngefek banget apa yang terjadi di spot market, tidak terlalu ngefek banget apa yang terjadi di dalam sebuah transaksi jual beli satu arah gitu kan, karena sekarang sudah tenar banget yang namanya futures, leverage trading, margin trading dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan dan bisa mengakibatkan profit yang jauh lebih menjanjikan daripada pasar spot market. Sudah bisa dibuktikan bahwasanya Indodax saja yang menyandang gelar top Asia yang dulunya satu hari mencapai 3-5 triliun transaksinya, sekarang ini udah jauh turun drastis, mungkin 10 kali lipat, 90% volumenya turun drastis. Justru pendatang-pendatang baru seperti Snapex, Bityard tuh volumenya sudah mencapai hampir, bahkan Snapex dan Indodax ini volumenya ini sudah kalah Indodax ya kan. Jadi bagi kalian yang masih bermain di spot market, jangan terlalu berharap bahwasanya harga Bitcoin ini akan terus signifikan secara terus akan naik dan sebagainya, karena ya ketiga kemungkinan itu tadi bisa aja terjadi. Walaupun kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga itu akan lebih cenderung terhadap harga Bitcoin yang akan secara signifikan turun secara pelan-pelan. Saya bukannya skeptis terhadap Bitcoin, kita bicara data. Untuk apa orang bermodal-modal misalkan triliunan-triliunan kalau misalkan mereka hanya bisa bermain di dalam spot market? Kalau memang mereka masih bisa bermain modal dengan modal hanya miliaran dan bisa mendapatkan profit yang maksimal supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari futures, leverage trading, margin trading, untuk apa ke spot gitu kan. Kalau memang terjadi seperti itu dan Paus dan Cukong mengiyakan hal itu terjadi, ya sekali lagi yang terjadi adalah tidak akan pernah ada Bitcoin yang akan terus naik. Yang ada hanya manipulasi harga. Oke? Maka dari itu kita sebagai trader harus hati-hati banget dengan apakah ini akan menjamin ke suatu saat nanti akan terus seperti ini. Tidak ada yang bisa menjamin seperti itu. Kita tidak akan tahu kepercayaan masyarakat atau boomingnya masyarakat tentang futures, tentang leverage trading itu akan menjadi hal seperti apa di masa depan nanti. Apakah ini akan terus kuat futures dan leverage? Apakah ini akan melemah di masa depan nanti? Intinya sekarang ini jangan terlalu memaksakan main di spot apabila kalian tidak kuat hold gitu ya. Ya lebih baik ke leverage trading aja, karena memang ini sudah tidak terlalu dipedulikan tentang harganya lagi gitu ya. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, and share ke teman kalian supaya bisa mendapatkan informasi-informasi seputar dunia cryptocurrency dan dunia digital. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.